Catu daya portable telah menjadi jalur kehidupan dunia teknologi modern, terutama baterai lithium-ion. Bayangkan dunia yang semua mobil digerakkan oleh motor induksi dan bukan mesin pembakaran internal. Motor induksi jauh lebih unggul daripada mesin IC di hampir semua aspek teknik, serta lebih kuat dan lebih murah. Kerugian besar mesin IC lainnya adalah bahwa mesin ini hanya menghasilkan torsi yang dapat digunakan dalam pita sempit mesin RPM. Mempertimbangkan semua faktor ini, faktor induksi jelas merupakan pilihan yang sempurna untuk sebuah mobil. Namun, catu daya untuk motor induksi adalah hambatan nyata dalam mencapai revolusi motor induksi utama dalam industri mobil. Mari kita telusuri bagaimana Tesla dengan bantuan sel-sel lithium-ion mampu memecahkan masalah ini dan mengapa sel-sel lithium-ion akan jadi lebih baik di masa depan. Mari ambil sel Tesla dari baterai dan membukanya. Bisa dilihat ada berbagai lapisan senyawa kimia di dalamnya. Baterai lithium-ion Tesla bekerja dengan konsep menarik yang terkait dengan logam, yang disebut potensial elektrokimia. Potensial elektrokimia adalah kecenderungan logam untuk kehilangan elektron. Faktanya, sel pertama yang dikembangkan oleh Alessandro Volta lebih dari 200 tahun yang lalu didasarkan pada konsep potensial elektrokimia ini. Serangkaian elektrokimia umum ditunjukkan di sini. Menurut nilai-nilai ini, lithium memiliki kecenderungan tertinggi untuk kehilangan elektron, dan fluorin memiliki kecenderungan paling kecil untuk kehilangan elektron. Volta mengambil dua logam dengan potensi elektrokimia yang berbeda, dalam hal ini yaitu seng dan perak, dan menciptakan aliran listrik eksternal. Sony membuat model komersial pertama baterai lithium-ion pada tahun 1991. Sekali lagi, didasarkan pada konsep potensial elektrokimia yang sama. Lithium yang memiliki kecenderungan tertinggi untuk kehilangan elektronlah yang digunakan dalam sel-sel lithium-ion. Lithium hanya memiliki satu elektron di kulit terluarnya dan selalu ingin kehilangan elektron ini. Karena alasan inilah, lithium murni adalah logam yang sangat reaktif, bahkan bereaksi dengan air dan udara. Trik dari operasi baterai lithium-ion adalah fakta bahwa lithium dalam bentuknya yang murni adalah logam yang reaktif. Tetapi ketika lithium adalah bagian dari oksida logam, ia cukup stabil. Pikirkan bahwa kita telah memisahkan atom lithium dari oksida logam ini. Atom lithium ini sangat tidak stabil dan langsung akan membentuk ion lithium dan elektron. Namun, lithium sebagai bagian dari oksida logam jauh lebih stabil daripada keadaan ini. Jika Anda dapat memberikan dua jalur berbeda untuk aliran elektron dan lithium-ion antara lithium dan oksida logam, atom lithium akan secara otomatis mencapai bagian oksida logam. Selama proses ini, kami menghasilkan listrik dari aliran elektron melalui satu jalur. Dari diskusi ini, jelas bahwa kita dapat menghasilkan listrik dari oksida logam lithium ini jika kita pertama-tama memisahkan atom lithium dari oksida logam lithium. Dan yang kedua, memandu elektron yang hilang dari atom lithium tersebut melalui sirkuit eksternal. Mari kita lihat bagaimana sel-sel lithium-ion mencapai dua tujuan ini. Sel lithium-ion yang praktis juga menggunakan elektrolit dan grafit. Grafit memiliki struktur berlapis. Lapisan-lapisan ini terikat secara longgar sehingga ion lithium yang dipisahkan dapat disimpan dengan sangat mudah di sana. Elektrolit antara grafit dan oksida logam bertindak sebagai pelindung yang hanya membiarkan ion lithium saja yang melewatinya. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi ketika Anda menghubungkan sumber daya di pengaturan ini. Sisi positif dari sumber daya jelas akan menarik dan menghilangkan elektron dari atom lithium oksida logam. Elektron ini mengalir melalui sirkuit eksternal karena mereka tidak dapat mengalir melalui elektrolit dan mencapai lapisan grafit. Sementara itu, ion lithium bermuatan positif akan tertarik ke terminal negatif dan akan mengalir melalui elektrolit. Ion-ion lithium juga akan mencapai ruang lapisan grafit dan terperangkap di sana. Setelah semua atom lithium mencapai lembaran grafit, sel terisi penuh. Dengan demikian, kita telah mencapai tujuan pertama, yaitu ion lithium dan elektron yang terlepas dari oksida logam. Seperti yang kita diskusikan,
Ini adalah keadaan yang tidak stabil, seolah-olah sedang berada di ujung tanduk. Segera setelah sumber daya dilepaskan dan beban dihubungkan, ion litium ingin kembali ke keadaan stabilnya sebagai bagian dari oksida logam. Karena kecenderungan ini, ion litium bergerak melalui elektrolit dan elektron melalui beban, sama seperti meluncur menuruni bukit. Jadi, kita mendapat arus listrik melalui beban. Harap dicatat bahwa grafit tidak memiliki peran dalam reaksi kimia sel litium-ion. Grafit hanyalah media penyimpanan untuk ion litium. Jika suhu internal sel naik karena beberapa kondisi abnormal, elektrolit cair akan mengering dan akan terjadi hubungan pendek antara anoda dan katoda. Dan ini dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Untuk menghindari situasi seperti itu, lapisan isolasi yang disebut separator kemudian ditempatkan di antara elektroda. Separator ini permeabel untuk ion litium kecil karena mikroporositasnya. Dalam sel praktiknya, grafit dan oksida logam dilapisi foil tembaga dan aluminium. Foil bertindak sebagai kolektor di sini, dan tab positif dan negatif dapat dengan mudah dikeluarkan dari kolektor saat ini. Garam organik litium bertindak sebagai elektrolit dan dilapiskan ke lembaran pemisah. Ketiga lembaran ini dililitkan ke silinder di sekitar inti baja pusat, sehingga membuat sel lebih kompak. Sel Tesla standar memiliki tegangan antara 3 dan 4,2 volt. Banyak sel Tesla yang terhubung secara seri dan paralel untuk membentuk modul. 16 modul tersebut dihubungkan secara seri untuk membentuk paket baterai di mobil Tesla. Sel-sel litium-ion menghasilkan banyak panas selama operasi dan suhu tinggi akan merusak kinerja sel. Sistem manajemen baterai digunakan untuk mengelola suhu, status pengisian, perlindungan tegangan, dan pemantauan kesehatan sel dalam jumlah besar ini. Teknologi pendingin berbasis glikol digunakan dalam paket baterai Tesla. BMS menyesuaikan laju aliran glikol untuk mempertahankan suhu baterai tetap optimal. Perlindungan tegangan adalah pekerjaan penting BMS lainnya. Misalnya, dalam 3 sel ini selama pengisian, maka sel dengan kapasitas yang lebih tinggi akan dibebankan lebih banyak daripada yang lain. Untuk mengatasi masalah ini, BMS menggunakan sesuatu yang disebut cell balancing. Dalam cell balancing, semua sel diizinkan untuk mengisi dan melepaskan secara merata sehingga akan melindungi baterai dari kekurangan dan kelebihan tegangan. Disinilah skor Tesla bisa melampaui teknologi baterai Nissan. Nissan Leaf memiliki masalah pendinginan baterai yang sangat besar karena ukuran selnya yang besar dan tidak adanya metode pendinginan aktif. Desain sel yang kecil, multiple memiliki satu keunggulan lagi. Selama situasi permintaan daya tinggi, strain pelepasan akan dibagi rata antara masing-masing sel. Alih-alih banyak sel kecil, jika kita menggunakan sel raksasa tunggal, maka sel itu akan ditempatkan di bawah banyak tekanan, dan akhirnya akan menderita kematian dini. Dengan menggunakan banyak sel silindris kecil dan teknologi pembuatan yang sudah mapan, Tesla jelas menang telak. Ada fenomena ajaib terjadi dalam sel-sel litium-ion selama muatan pertamanya yang menyelamatkan sel-sel litium-ion dari kematian mendadak. Mari kita lihat apa itu. Elektron dalam lapisan grafit adalah masalah utamanya. Elektrolit akan terdegradasi jika elektron bersentuhan dengannya. Namun, elektron tidak pernah bersentuhan dengan elektrolit karena penemuan yang tidak disengaja, solid electrolyte interface. Saat Anda mengisi ulang sel untuk pertama kalinya seperti yang dijelaskan di atas, ion litium bergerak melalui elektrolit. Di sini, dalam perjalanan ini molekul pelarut dalam elektrolit akan menutupi ion litium. Ketika mereka mencapai grafit, ion litium bersama dengan molekul pelarut akan bereaksi dengan grafit dan membentuk lapisan yang disebut lapisan SEI. Pembentukan lapisan SEI ini adalah berkah tersembunyi. Mencegah kontak langsung antara elektron dan elektrolit sehingga mencegah elektrolit terdegradasi. Dalam keseluruhan proses pembentukan lapisan SEI ini, ia akan mengonsumsi 5% litium. Sisa 95% litium berkontribusi pada kerja utama baterai. Meskipun lapisan SEI adalah penemuan yang tidak disengaja
Dengan lebih dari 2 dekade penelitian dan pengembangan, para ilmuwan telah mengoptimalkan ketebalan dan sisi kimiawi dari lapisan SEI untuk kinerja sel maksimum. Sungguh menakjubkan mengetahui bahwa gadget elektronik yang kita gunakan sekitar 2 dekade yang lalu tidak menggunakan baterai lithium-ion. Dengan kecepatan pertumbuhannya yang luar biasa, pasar baterai lithium-ion diperkirakan akan menjadi industri tahunan yang bernilai 90 miliar dolar dalam beberapa tahun. Jumlah siklus pengisian pengosongan baterai lithium-ion yang saat ini bisa dicapai adalah sekitar 3.000 kali. Pemikir hebat di seluruh dunia sedang berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkannya menjadi 10.000 siklus. Itu berarti Anda tidak perlu khawatir mengganti baterai di mobil Anda selama 25 tahun. Jutaan dolar telah diinvestasikan dengan penelitian untuk mengganti media penyimpanan grafit dengan silikon. Jika ini berhasil, kepadatan energi sel lithium-ion akan meningkat lebih dari 5 kali lipat. Semoga video ini bisa memberi Anda pemahaman konseptual yang jelas tentang sel lithium-ion dan masa depannya. Mohon jangan lupa untuk mendukung kami di patreon.com. Terima kasih.